Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang terdiri dari Ade Rizky Awaludin, Aditya Pramudia Sudrajat, Miftahul Ajril, Rian Riono, dan Fafa Alamsyah. Dan yang terakhir saya sendiri sebagai mediator, Rian Hidayatullah. Dan tampil juga di halaman ini. Next, di sini saya akan membahas tentang bahasa baku dan tidak baku. Next. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Seperti tampilan berikut. Next. Jenis ragam bahasa. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media, ragam bahasa Indonesia berdasarkan penutur, dan yang terakhir ragam bahasa menurut pokok persoalan atau bidang pemakaian. Ini untuk kejelasannya, seperti tampilan. Ini detailnya. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terkait oleh ruang dan waktu, sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Ciri-cirinya ialah memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi kondisi, ruang dan waktu. Hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Sedangkan ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan atau ejaan, di samping aspek tata bahasa dan kotak-kata. Ciri-ciri ragam tulis sebagai berikut. Tidak memerlukan kehadiran orang lain, tidak terikat ruang dan waktu. Kosakata yang digunakan dipilih secara cermat. Pembentukan kata yang dilakukan secara sempurna. Kalimat dibentuk dengan struktur yang lengkap. Paragraf dikembangkan secara lengkap dan padu. Berlangsung lambat. Memerlukan alat bantu. Next, ragam bahasa berdasarkan daerah. Luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan di Jawa Tengah, Bali, Jayapura, dan sekitarnya. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Next, ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berada dengan yang tidak berpendidikan, terutama dalam hafalan kata yang berasal dari bahasa asing, misalnya fitnah, kompleks, vitamin, video, film, fakultas,
Penutur tidak berpendidikan mungkin akan mengucapkan fitnah, kompleks, vitamin, video, film, fakultas, seperti penjelasan di bawah ini. Next, ragam bahasa berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa dipengaruhi juga oleh setiap penutur terhadap kawan bicara atau sikap penulis terhadap pembawa. Sikap itu antara lain resmi, akrab, ataupun santai. Kedudukan kawan atau pembaca terhadap penutur atau penulis juga mempengaruhi sikap tersebut. Next, ragam bahasa menurut pokok persoalan atau bidang pemakaian dalam lingkungan agama berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan kedokteran, hukum, atau pers. Bahasa yang digunakan dalam lingkungan politik berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan ekonomi atau perdagangan, olahraga, seni, atau teknologi. Ragam bahasa yang digunakan menurut pokok persoalan atau bidang pemakaian ini dikenal pula dengan istilah laras bahasa. Next, masuk ke proses terjadinya ragam bahasa. Bahasa mengalami perubahan seiring dengan perubahannya masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluan. Agar banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam standar. Next, ragam bahasa baku dan tidak baku. Pengertiannya, bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Indonesia yang tidak baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang tidak dikodifikasi, tidak diterima, dan tidak difungsikan sebagai model masyarakat Indonesia secara luas, tetapi dipakai oleh masyarakat secara khusus. Next, sifat ragam bahasa baku dan tidak baku. Pelafalan sebagai bagian fonologi bahasa Indonesia adalah pelafalan yang relatif bebas dari atau sedikit diwarnai bahasa daerah atau dialek. Contohnya sebagai berikut. Bahasa baku, atap. Bahasa tidak baku, atep. Bahasa bakunya kalau, dan bahasa tidak bakunya kalau, dan seterusnya. Next, bentuk kata yang berawal me dan ber dan lain-lain sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tatap di dalam kata. Misalnya, banjir menyerang kampung yang banyak penduduknya itu. Kuliah sudah berjalan dengan baik. Bahasa bakunya di sini bersama-sama. Bahasa non bakunya bersama tetapi disingkat. Dan contoh yang keduanya melipat gandakan. Bahasa non bakunya melipat gandakan menggunakan spasi.
Next, konjungsi. Konjungsi sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Misalnya, sampai dengan hari ini ia tidak percaya kepada siapapun karena semua dianggap penipu. Selanjutnya pembahasan dengan partikel kah, lah, dan pun. Sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Contohnya, bacalah buku itu sampai selesai. Bagaimanakah cara kita memperbaiki kesalahan diri? Bagaimanapun kita harus menerima perubahan ini dengan lapang dada. Berikut contohnya. Next, preposisi atau kata dengan sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku dituliskan secara jelas dan tepat dalam kalimat. Misalnya, saya bertemu dengan adiknya kemarin. Contoh lainnya, ia membenci sekali kepada orang itu. Selanjutnya, bentuk kata ulang atau reduplikasi sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tepat sesuai dengan fungsi dan tempatnya di dalam kalimat. Mereka-mereka itu harus diawasi setiap saat. Ini contohnya. Semua negara-negara melaksanakan pembangunan ekonomi. Dan contoh yang terakhir, suatu titik-titik pertemuan harus dapat dihasilkan dalam musyawarah itu. Next, kata ganti atau popularitas tutur sapa sebagai bagian morfologi bahasa Indonesia baku ditulis secara jelas dan tetap dalam kalimat. Contohnya, saya, Anda bisa bekerja sama di dalam pekerjaan ini. Aku, engkau sama-sama berkepentingan tentang problem itu. Saya, saudara memang harus bisa berpengertian yang sama. 8. Pola kelompok kata kerja, aspek plus agen plus kata kerja sebagai bagian kalimat bahasa Indonesia baku ditulis dan diucapkan secara jelas dan tepat di dalam kalimat. Misalnya, surat Anda sudah saya baca. Contoh yang lainnya, kiriman buku sudah dia terima. Next, konstruksi atau bentuk sintesis sebagai bagian kalimat bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Contohnya, saudaranya, dikomentari, mengotori, harganya. Masuk ke nomor 10, fungsi gramatikal. Subjek, predikat, objek sebagai bagian kalimat bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap dalam kalimat. Contohnya, kepala kantor pergi ke luar negeri. Contoh yang lainnya, rumah orang itu bagus. Masuk ke nomor 11, kosakata sebagai bagian sistematik bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap dalam kalimat. Contohnya, mengapa, tetapi, bagaimana, memberitahukan, hari ini, bertemu, tertawa, mengatakan, pergi, tidak begini, begitu, silakan.
Masuk ke nomor 12, ejaan resmi. Sebagai bagian bahasa Indonesia baku, ditulis secara jelas dan tetap baik kata, kalimat maupun tanda-tanda baca sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Masuk ke nomor 13, peristilahan baku sebagai bagian bahasa Indonesia baku dipakai sesuai dengan pedoman peristilahan penulisan istilah yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa. Next, fungsi ragam bahasa baku dan tidak baku. Secara umum, fungsi ragam bahasa baku dan tidak baku adalah sebagai berikut. Pemakaian bahasa baku dan tidak baku dapat dipersatukan sekelompok orang menjadi satu masyarakat bahasa baik dalam kegiatan resmi atau tidak resmi. Pemakaian bahasa baku dan tidak baku dapat menjadi pembeda dengan pemakaian bahasa lainnya. Bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya bahasa seseorang atau sekelompok orang. Membawa wibawa kepada seseorang atau kelompok sesuai ragam bahasa yang dipakainya. Kesimpulan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa baku atau bahasa standar adalah ragam bahasa yang diterima untuk dipakai dalam situasi resmi, seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi. Kata-kata baku adalah kata-kata yang standar, sesuai dengan aturan kebangsaan yang berlaku, didasarkan atas kajian berbagai ilmu, termasuk ilmu bahasa dan ilmu sesuai dengan perkembangan zaman. Nomor 1. Ragam bahasa baku yang lazim digunakan dalam komunikasi resmi. Keterangannya sebagai berikut. Next. Nomor 2-nya wacana teknis, seperti dalam laporan resmi, karang ilmiah, buku pelajaran, dan sebagainya. Yang ketiga, pembicaraan di depan umum, seperti dalam ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya. Dan yang terakhir, nomor 4, pembicaraan dengan orang yang dihormati, dan sebagainya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3 dan yang diwakili oleh saya. Bila ada salah kalimat dan kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.